pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat suatu senyawa apakah memiliki hubungan dengan sifat kepolaran senyawanya. Nah, untuk menjawab itu, pertama-tama teman-teman kalau perhatikan pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat itu kan merupakan pengertian atau definisi dari domainnya atau domain elektron. Nah, domain elektron itu yang kita kenal dengan domain elektron itu kan adalah dimana sama aja seperti jumlah atau adanya pasangan elektron pada atom pusat yang mengelilinginya gitu kan. Nah, jadi total seluruhnya gitu. Jadi kalau misalnya nih, misalnya ada atom A berikatan dengan atom B. Kemudian di sini mereka misalnya berikatan nih, ya kan, berikatan. Kemudian di sini juga punya punya satu pasang elektron bebas misalnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan domain itu kan adanya pasangan elektron yang berikatan gitu. Nah, misalnya di sini dia punya 7 elektron. Gitu kan. Nah, berarti yang ada di dalam lingkaran ini, yang di dalam lingkaran atom pusat ini, inilah yang disebut dengan domain elektron nih, atau jumlah pasangan elektron yang mengelilingi atom pusatnya nih. Ini tuh jadi jadi yang makanya kita kenal rumus domain elektron itu adalah PeI ditambah dengan PeB. Yang mana PeI? PeI itu adalah pasangan elektron ikatan yang ini nih. Ini tuh PeI. Nah, ini juga PeI. Nah, yang PeB itu yang ini. Yang dia sendirian nih. Nah, ini PeB. Nah, sekarang pertanyaannya apakah pasangan pasangan-pasangan elektron ini yang mengelilingi suatu senyawa ini ada hubungannya dengan sifat kepolaran senyawa? Tentu aja pasti ada hubungannya, ya kan? Kalau kita bicara tentang sifat kepolaran, berarti kan ini kita bicara tentang senyawa kovalen gitu kan. Sifat kepolaran itu kan artinya adanya kutub nih, adanya pengkutupan, adanya pasangan yang positif dengan negatif gitu, adanya kutub positif dan kutub negatif, dimana berdasarkan bedanya ke elektronegatifan. Jadi mana nantinya suatu pasangan suatu senyawa yang memiliki keelektronegatifan paling tinggi, maka arah elektron itu akan cenderung ke ke kutub itu gitu kan. Nah, itulah yang mempengaruhinya gitu. Jadi kalau bicara tentang sifat kopolaran, berarti kita juga bicara tentang ikatan kovalen, ya kan, ikatan kovalen yang terjadi pada suatu senyawa. Nah, ikatan kovalen itu ada yang namanya juga ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar itu memiliki beberapa ciri. Contohnya itu ada memiliki PeB di atom pusatnya, ya kan. Kemudian bentuknya itu asimetris, ya kan. Asimetris berarti nggak simetris atau nggak terlalu beraturan gitu. Kemudian PeI-nya itu pasangan elektron ikatannya itu akan tertarik, ya kan. Tertarik itu maksudnya ditarik elektronnya bahkan lebih tertarik gitu, atau tertarik lebih kuat gitu. Tertarik lebih kuat nantinya ke arah kutub gitu, ke salah satu kutub yang tadi seperti saya katakan berdasarkan bedanya ke elektronegatifan. Nah, sifat atau ciri khas yang paling dapat ditentukan atau yang paling cenderung dapat kita ketahui langsung itu adalah senyawa kovalen polar itu adalah senyawa tak sejenis gitu. Jadi terdiri dari senyawa yang enggak sejenis. Contohnya itu kayak misalnya HCl, ya kan, itu enggak sejenis. Kemudian nanti ada H2O dan seterusnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah pasangan elektron pada atom pusat itu yang mengelilingi atom pusat itu punya hubungan dengan sifat kepolaran senyawa, tentu aja punya hubungan, karena kan kita bakalan bicara juga nanti tentang ikatan kovalen polar gitu. Oke deh, sekian.